Saat aku beranjak dewasa, aku mulai mengenal sedikit kehidupan yang menyenangkan. Merasakan kebahagiaan memiliki wajah yang tampan. Kebahagiaan memiliki banyak pengagum di sekolah. Dan kebahagiaan karena kepintaranku yang dibanggakan banyak guru. Itulah aku, Putra Anggara. Seorang remaja laki-laki yang diberkahi banyak keberuntungan oleh Sang Pencipta. Tapi ada satu hal yang membuat aku tak merasa beruntung. Yaitu aku malu mempunyai seorang ibu yang tunanetra. Walaupun tidak sepenuhnya buta, tapi aku tetap malu memiliki ibu dengan mata satu. Aku sangat menginginkan kesempurnaan terletak padaku. Tak ada satupun yang cacat dalam hidupku juga dalam keluargaku. Saat itu ayah yang menjadi tulang punggung kami sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Yang Maha Kuasa. Tinggallah aku anak semata wayang yang seharusnya menjadi tulang punggung pengganti ayah. Tapi semua itu tak kuhiraukan. Aku hanya mementingkan kebutuhan dan keperluanku saja. Sedangkan ibu bekerja membuat makanan untuk para karyawan di sebuah rumah jahit sederhana. Aku tak peduli jika ibu sampai pulang larut atau sampai kelelahan. Yang aku pikirkan hanya kesenanganku saja. Pada suatu saat ibu datang ke sekolah untuk menjenguk keadaanku. Karena sudah beberapa hari aku tak pulang ke rumah dan tidak tidur di rumah. Karena rumah kumuh itu membuatku muak. Membuatku kesal karena kesempurnaan yang kumiliki menjadi cacat. Akan kuperoleh apapun untuk menggapai sebuah kesempurnaan itu. Tepat di saat jam istirahat, kulihat sosok wanita tua di pintu sekolah. Bajunya pun bersahaja, rapih dan sopan. Itulah ibuku yang mempunyai mata satu. Yang selalu membuatku malu. Bahkan yang lebih memalukannya lagi, ibu dengan sengaja memanggilku di hadapan teman-teman sekolahku. Mau apa ke sini? Ibu datang hanya untuk mempermalukan aku di hadapan teman-temanku. Bentakku sebelum ibu hendak menghampiriku lebih dekat. Bentakan itu membuat ibuku segera bergegas pergi. Ibu pun bergegas keluar dari sekolahku. Tapi justru itulah yang memang kuharapkan. Karena kehadirannya itu benar-benar membuatku malu. Sangat malu. Sampai beberapa temanku berkata dan menanyakan, "Hei, Put, wanita tadi ibumu ya? Dia masih bisa melihat kan? Cepat antar dia pulang. Takut tersandung di jalan." Hahaha, ledek salah satu temanku yang membuatku sangat geram. Namun aku tak sampai meladeninya. Dan kupilih untuk kembali ke ruang kelasku. Beberapa bulan kemudian aku lulus sekolah dan mendapat beasiswa kuliah di luar negeri. Tepatnya Singapura. Berkat kerja keras yang kulakukan, aku mendapatkan beasiswa yang kuincar selama ini. Akhirnya aku bisa segera meninggalkan rumah kumuhku, serta meninggalkan ibuku yang semakin membuatku muak. Ternyata Tuhan masih sayang padaku, dengan bangga kubusungkan dada dan berangkat pergi tanpa memberitahu ibu. Karena menurutku ibuku tak akan mengizinkan aku untuk bersekolah di luar negeri. Dengan alasan nanti dia akan hidup sendirian dan kesepian. Tapi aku tak peduli akan hal itu. Masa depanku jauh lebih penting ketimbang apapun. Aku hidup untuk diriku sendiri. Aku ingin hidup mandiri tanpa sosok ibu yang selalu membebaniku di kampus baru. Aku menjadi mahasiswa terpopuler karena kepintaran dan ketampananku. Bahkan mahasiswa lintas fakultas pun mengenalku dan mengidolakanku. Sungguh kehidupan yang sempurna. Dan hidup yang sempurna itu berlanjut hingga aku lulus dan bekerja di perusahaan ternama. Lagi-lagi aku mendapatkan kehidupan yang sempurna. Wajah tampan dan tubuh atletis. Posisi pekerjaan yang cukup menjanjikan. Gaji yang bisa memenuhi semua kebutuhan dan gaya hidupku yang cukup bergengsi. Hingga aku berhasil bertemu dengan seorang gadis pujaan hati. Dia pun langsung menerima pinanganku ketika aku melamarnya. Kami pun menikah dan memutuskan untuk menetap di Jakarta. Mengikuti perpindahan penempatan kerjaku, singkat cerita aku menjadi seorang yang sukses. Sangat sukses. Tempat tinggalku sangat mewah. Lengkap dengan kolam renang pribadi. Aku mempunyai seorang anak laki-laki berusia 3 tahun bernama Reno, dan aku sangat menyayanginya. Bahkan aku rela mempertaruhkan nyawaku untuk putraku itu. Selama 10 tahun aku menetap di Jakarta, aku dan istriku membina rumah tangga dengan harmonis. Sungguh keluarga yang sempurna. Aku sama sekali tak pernah memikirkan nasib ibuku. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Sedikit pun aku tak rindu padanya, juga tak mencemaskannya. Aku hanya berfokus dengan kehidupanku sekarang. Tapi pada suatu hari kehidupanku yang sempurna tersebut terusik. Saat itu Reno sedang asyik bermain di depan pintu dengan mobil-mobilan pemadam kebakarannya. Tiba-tiba seorang wanita tua renta dengan penampilan kumuh menghampirinya. Awalnya Reno merasa ketakutan karena penampilan wanita tua itu.
Ia pun berlari ke dalam dan mengadu padaku. Aku sebagai ayah yang sangat menyayangi anaknya, tentu saja langsung pasang badan menghampiri sumber ketakutan anakku. Dan alangkah terkejutnya aku ketika mendapati orang yang menakuti anakku adalah ibuku sendiri. Entah dari mana dia memperoleh ongkos dan alamat rumahku sampai bisa menyusul. Seorang diri pula, aku yang tak ingin ketahuan oleh anak dan istriku, dengan segera mencoba mengusirnya. Pergi sana pengemis. Kau membuat anakku takut. Hardikku. Namun di luar dugaan, reaksi yang diberikan wanita tua ini justru tersenyum. Dan tanpa membalas perkataan kasarku, ibu lalu berkata, "Maaf, Pak. Sepertinya saya salah alamat." Ucapnya sembari melengos pergi. Kemudian setelah memastikannya benar-benar pergi, aku masuk ke dalam rumah. Beberapa bulan kemudian datanglah sepucuk surat undangan reuni dari SMA-ku. Reuni akbar yang selama ini telah diagendakan. Aku pun datang untuk menghadirinya dan beralasan pada istriku bahwa aku akan dinas ke luar negeri. Singkat cerita, tibalah aku di kota kelahiranku. Sebenarnya aku tak berniat lama di sana. Hanya ingin menghadiri pesta reuni dan sedikit menyombongkan diri yang sudah sukses ini. Benar saja, selama reuni, aku berhasil membuat seluruh teman-temanku kagum pada diriku yang sekarang ini. Wah, kamu memang hebat ya, Put. Dari dulu selalu nomor 1. Puji Anton, teman dudukku ketika SMA. Iya, benar. Hidupnya benar-benar sempurna. Seperti di film-film. Sambung Ilham, teman satu gengku. Dan masih banyak lagi pujian-pujian yang aku dapatkan dari teman-temanku. Termasuk teman-teman perempuan yang merasa bahwa akulah sosok pria idaman mereka. Bahkan tak sedikit yang secara terang-terangan mengakui pernah menyukaiku semasa sekolah. Aku sudah menyangka mereka akan mengatakan hal-hal semacam itu. Karena aku memang sesempurna itu di mata mereka. Setelah acara reuni selesai, entah mengapa aku ingin melihat keadaan rumahku sebelum pulang ke Jakarta. Tak tahu perasaan apa yang membuatku melangkah untuk melihat rumah kumuh itu. Sesampainya di depan rumah itu, tak ada perasaan sedih atau bersalah padaku. Bahkan aku sendiri sebenarnya sempat jijik melihatnya. Dengan rasa jumawa, aku pun memasuki rumah itu tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Langsung saja kulenggangkan kakiku menyusuri seisir rumah. Kulihat rumah yang begitu berantakan dan tak terurus. Namun aku tak menemukan sang pemilik di dalamnya. Entahlah dia kemana atau sedang ada urusan apa. Tapi justru aku merasa lega karena tak bertemu dengannya. Bergegas aku keluar dan bersiap untuk pulang. Namun di depan rumah itu aku bertemu dengan salah satu tetangga. Bu Warsih namanya. "Akhirnya kau pulang juga, putra. Kemana saja selama ini?" Tanya Bu Warsih antusias. "Saya sibuk sekolah dan bekerja, Bu." Jawabku datar, "Ibumu telah meninggal seminggu yang lalu. Kenapa baru pulang sekarang? Apakah tidak ada yang mengabarimu?" Ucapnya dengan nada bicara cepat. Oh, hanya perkataan itu yang bisa keluar dari mulutku. Sedikit pun tak ada rasa sedih di hatiku yang kurasakan saat mendengar ibuku telah meninggal. Entah harus bereaksi seperti apa lagi. Aku justru merasa ingin segera pulang dari tempat itu. "Sebelum meninggal, ibumu menitipkan surat ini untukmu," ucap Bu Warsih. Seketika menghentikan lamunanku. Setelah menyerahkan surat tersebut, ia segera bergegas pergi. "Mau ke warung," katanya, kemudian kubuka lembar surat yang sudah kuterima itu. "Untuk anakku yang sangat aku cintai, anakku, Putra Anggara. Aku tahu kamu sangat membenci ibu. Tapi ibu senang sekali waktu mendengar kabar bahwa akan ada reuni di sekolahmu. Ibu berharap agar bisa melihatmu sekali saja sebelum ibu tiada. Karena ibu yakin kamu akan datang ke acara reuni tersebut. Sejujurnya ibu sangat merindukanmu. Teramat dalam sehingga setiap malam hanya bisa menangis. Sambil memandangi fotomu satu-satunya yang ibu punya. Ibu tak pernah lupa untuk mendoakan kebahagiaanmu, agar kamu bisa sukses dan memiliki keluarga yang harmonis. Sebelumnya ibu ingin mengatakan hal ini sejak dulu. Tapi entah kenapa ibu selalu tidak tega mengingat kamu sangat membenci ibu. Sejujurnya mata yang selama ini kamu pakai untuk melihat dunia luas itu, salah satunya adalah mata ibu. Yang selalu membuatmu malu. Mata yang ibu berikan padamu waktu kamu masih kecil. Waktu itu kamu dan ayahmu mengalami kecelakaan yang hebat. Sayangnya ayahmu tak selamat. Sedangkan kamu harus kehilangan sebelah matamu karena terkena serpihan kaca. Ibu tidak tega jika sampai anak tersayangku ini hidup dan tumbuh dengan mata yang cacat. Maka dari itu ibu dengan yakin memberikan satu mata itu untukmu. Sekarang ibu bangga padamu, karena kamu bisa meraih apa yang selama ini kamu inginkan dan cita-citakan.
Bahkan semua itu kamu capai dengan usahamu sendiri. Kamu memang anak yang sangat sempurna. Dan ibu pun sangat bahagia bisa melihat dunia luas dengan mata yang ibu berikan untukmu. Saat menulis surat ini, ibu masih berharap bisa melihatmu untuk yang terakhir kalinya. Tapi ibu rasa itu tidak mungkin. Karena ibu yakin bahwa Tuhan sudah akan memanggil ibu terlebih dahulu. Maka dari itu ibu berpesan agar anak yang sangat ibu cintai ini bisa selalu bahagia dan dikelilingi orang-orang baik. Peluk cium dari ibumu tercinta. Aku terdiam. Surat itu seperti sebuah tamparan, bak petir di siang bolong yang menghantam seluruh saraf-sarafku. Kini baru kusadari bahwa yang membuatku malu sebenarnya bukan ibuku, tetapi diriku sendiri. Aku yang selalu merasa sempurna. Aku yang selalu merasa malu memiliki ibu bermata satu, dan aku yang selalu jumawa di atas teman-temanku. Itulah hal yang paling memalukan di dunia ini. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Sang Pencipta. Kisah putra dan ibunya mengajarkan kita bahwa pengorbanan seorang ibu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Bahwa di akhir hayatnya pun yang ada di dalam doanya hanyalah kebahagiaan sang anak. Namun sang anak justru merasa malu memiliki ibu yang sangat hebat tersebut. Putra memang memiliki sepasang mata yang lengkap. Namun pada kenyataannya mata hatinya lah yang selama ini tertutup oleh pencapaian yang telah ia raih. Tanpa disadari bahwa di balik kesuksesan dan kebahagiaannya, ada doa dan dukungan dari seorang ibu yang tak ada hentinya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.